Harapannya dengan persepsi yang sama, buku yang ditulis dapat mendatangkan manfaat maksimal ya, yaitu berdampak terhadap pengembangan ilmu dan atau pengajaran sekaligus bermanfaat pula ya dari segi segi pragmatisnya ya. Termasuk di sini perolehan kredit ya untuk kenaikan jabatan akademik atau pangkat tadi. Selamat datang di channel YouTube saya dan terima kasih sudah membuka video ini. Kali ini sasaran audiens saya bukan mahasiswa, melainkan dosen. Pada video ini akan diberikan pengertian tentang buku referensi, monograf, dan buku lain yang merupakan karya penelitian, serta juga buku ajar yang merupakan karya pendidikan. Ya, jelasnya ini judul presentasi ini. Fokus perhatian utama di sini ialah dalam kaitannya dengan urusan kenaikan jabatan akademik maupun kenaikan pangkat bagi dosen. Materi ini sudah saya presentasikan pada 2 workshop ya. Saya sudah presentasikan 2 kali. Ide awal mengapa saya berbagi tentang topik ini ialah karena beberapa peserta workshop meminta file presentasi saya ya, yang tentunya saja itu positif dan dengan senang hati saya memberikannya. Dan salah satu peserta itu juga menyarankan agar materi ini disampaikan melalui YouTube ya, karena dia tahu saya mulai berbagi via YouTube ya. Saya pikir ini ide baik, toh bahan presentasi ini sudah ada, tinggal diedit dan dibuatkan videonya lalu di-share via YouTube. Selain itu, saya ada sedikit pengalaman ya terkait hal ini ya. Pada tahun 2012 saya anggota TVKI. TVKI itu Tim Verifikasi Karya Ilmiah tingkat institusi. Lalu menjadi sekretaris ya tim itu dan selanjutnya bahkan menjadi ketua ya sejak 2015 ya. Dan pada 2013 saya anggota tim PAK ya. Tim PAK ini. PAK ini penilaian angka kredit ya bagi kenaikan jabatan tadi di tingkat institusi. Sampai hari ini masih anggota tim PAK. Jadi memang ada baiknya saya share saja melalui YouTube ini. Semoga upaya ini mencapai sasarannya, yaitu bermanfaat bagi lebih banyak dosen ya, khususnya di sini dosen junior. Ya. Jadi sekali lagi judul presentasi saya adalah pengertian buku karya penelitian, yaitu buku referensi, monograf dan buku lain, serta buku karya pendidikan ya, dalam hal ini buku ajar atau textbook. Saudara sekalian yang saya hormati, banyak dosen yang mampu menulis buku ya. Hanya saja kadang-kadang kurang konsisten dalam hal jenis buku yang ditulis, sehingga pada waktu ingin digunakan untuk memperoleh angka kredit ya, atau KUM untuk kenaikan jabatan akademik tidak sesuai dengan jenis buku yang telah dibuat begitu. Dari beberapa pengalaman saya selama ini yang saya sebutkan tadi, memang belum sepenuhnya ya, tampaknya belum sepenuhnya sama persepsi antar dosen ya tentang berbagai jenis buku ini. Misalnya karya yang seperti buku ajar tapi diklaim penulisnya sebagai buku referensi misalkan. Buku ajar diubah sedikit-sedikit bentuknya, formatnya, diklaim sebagai buku ajar misalnya. Ini kan jauh sekali bedanya ya. Ada lagi karya yang sebenarnya book chapter dianggap sebagai monograf ya, atau buku referensi bahkan. Kadang-kadang monograf disebut buku referensi dan lain-lain ya, dan lain bisa terjadi. Buku yang tidak diterima karena jenisnya tidak sesuai dengan usulan belum tentu tidak baik ya, hanya beda peruntukannya. Tulisan yang tidak ilmiah tidak berarti tidak penting ya. Banyak contoh buku ajar yang bukan karya penelitian tapi sangat bermanfaat sebagai satu unsur proses pembelajaran.
Demikian juga buku karya pengabdian bisa saja digunakan oleh banyak orang, khususnya para praktisi ya, dan masyarakat umum. Ya. Ada lagi tulisan yang termasuk ilmiah populer atau bahkan karangan yang bermanfaat ya untuk mencerdaskan masyarakat, menggugah minat dan mengembangkan wawasan pembaca. Jadi sekali lagi, bisa saja buku-buku tersebut bermanfaat sesuai tujuan, akan tetapi di sisi lain hal ini dapat menimbulkan kekecewaan ya bagi penulisnya, bagi dosen yang menulisnya, jika buku tersebut ingin digunakan untuk memperoleh kredit untuk kenaikan jabatan akademik ataupun kenaikan pangkat. Sebab jika tidak tepat jenis buku dengan klaim kredit yang diajukan, pengajuan buku untuk memperoleh kredit itu dapat ditolak di tingkat institusinya ya, yaitu oleh tim PAK atau pejabat di perguruan tingginya. Meskipun di tingkat institusi diterima ya, tingkat pusat dapat menolak ya, untuk memberikan kredit bagi karya buku yang tidak sesuai jenis tersebut. Bahkan usulan kenaikan jabatan atau kenaikan pangkat tersebut dapat saja dikembalikan oleh pusat ke perguruan tinggi pengusul. Jika hal ini terjadi, sangat disayangkan karena upaya dan waktu yang telah digunakan menulis buku kurang maksimal manfaatnya ya bagi penulisnya. Ya, permasalahan inilah yang menjadi perhatian pada video ini ya. Setelah pengantar ini ya, saya akan masuk ke pendahuluan, baru ketentuan resmi, dilanjutkan dengan catatan lain dan pembahasan, dan terakhir penutup. Saudara sekalian yang saya hormati, tugas utama dosen di perguruan tinggi ialah melaksanakan tridharma. Dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan ya. Jadi di samping menerbitkan artikel ilmiah pada jurnal ilmiah dan karya-karya lainnya, dosen menghasilkan berbagai buku ya, yang dapat berupa karya dalam bidang penelitian, pendidikan, atau pengabdian kepada masyarakat ya. Bahkan bisa juga buku itu ditulis dan cocok untuk karya penunjang ya, bukan tridharma, bisa saja. Tapi fokus kita di sini adalah buku karya penelitian dan buku ajar, disebutkan di atas tadi. Menurut PO Pak Dikti, PO Pak itu Peraturan Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik atau Pangkat Dosen ya, dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 2019 ya. Buku karya penelitian dapat berupa buku referensi, monograf, atau buku lain ya. Buku lain di sini maksudnya bisa berbentuk sebuah buku atau book chapter. Sementara itu, buku karya pendidikan termasuk buku ajar ya. Sebentar lagi akan dijelaskan semua jenis-jenis buku ini. Perlu digarisbawahi dulu bahwa menulis buku penting sekali ya, yaitu satu bentuk komunikasi antara ilmuwan dan merupakan kontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan pendidikan tinggi. Bagi dosen sendiri, menulis buku menunjang kenaikan jabatan akademik atau pangkatnya, perkembangan karirnya sebagai profesional sekaligus ilmuwan ya, dan peningkatan kompetensi dosen tersebut. Tujuan presentasi ini ialah untuk menyamakan persepsi tentang jenis buku ya, terutama dalam ini yaitu dalam kaitannya dengan usulan kenaikan jabatan tadi. Harapannya dengan persepsi yang sama, buku yang ditulis dapat mendatangkan manfaat maksimal ya, yaitu berdampak terhadap pengembangan ilmu dan atau pengajaran, sekaligus bermanfaat pula ya dari segi segi pragmatisnya ya, termasuk di sini perolehan kredit ya untuk kenaikan jabatan akademik atau pangkat tadi. Saya sudah menyiapkan materi ini dan segera saya lanjutkan presentasi ini. Nah, jika ada masukan atau pertanyaan dari siapapun ya, silakan ditulis sebagai komentar di bawah, dan baik sekali kalau bisa kita diskusikan via YouTube ini. Saudara sekalian, tentunya yang menjadi acuan kita di sini adalah peraturan yang
sudah ditetapkan oleh Dikti, ya, yaitu tadi saya sebutkan PO Pak Dikti, ya. Kita lihat dulu bagian-bagian yang relevan dari PO Pak ini, kemudian kita lanjutkan dengan pembahasan. Jadi saya bacakan yang relevan dengan cepat, ya. Pertama, satu, dituliskan di sana bahwa karya ilmiah adalah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik. Ya. Dua, karya ilmiah berbentuk buku hasil dari penelitian atau pemikiran tadi itu yang original, itu dapat berupa buku referensi, monograf, atau buku jenis lainnya yang diterbitkan dan dipublikasikan. Nah, pengertian buku referensi ini secara eksplisit dituliskan bahwa buku referensi adalah suatu tulisan dalam bentuk buku, ya, ber-ISBN yang substansi pembahasannya pada satu bidang ilmu kompetensi penulis. Ya. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, ya, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan, ya, atau novelty atau novelties, metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka yang menunjukkan rekam jejak kompetensi penulis. Ya, itu pengertian buku referensi. Sekarang monograf adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku ber-ISSN atau ISBN, ya biasanya ISBN, yang substansi pembahasannya hanya pada satu topik atau satu hal dalam suatu bidang ilmu kompetensi penulis. Isi tulisan sama dengan yang tadi, ya, karya ilmiah yang utuh, ada rumusan masalah, mengandung nilai kebaruan, metodologi pemecahan masalah, dukungan data dan teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta dan seterusnya, ya, sama dengan yang tadi. Yang membedakan bahwa di sini satu topik hal dalam satu bidang ilmu kompetensi penulis. Selanjutnya disebutkan juga, dan ini perlu juga diingatkan, bahwa monograf atau buku referensi yang diambil dari disertasi atau tesis tidak dapat dinilai, ya, tidak dapat digunakan untuk kenaikan jabatan, kenaikan akademik. Walaupun sebagai buku, ya, bisa saja bermanfaat, ya. Kutipan selanjutnya adalah bahwa buku jenis lainnya adalah yang tidak termasuk dalam buku referensi, tidak termasuk juga dalam buku monograf, tetapi tetap mempunyai nilai akademik dan memenuhi kaidah ilmiah. Ini saya kutip juga, ada informasi tambahan dari suplemen yang dari Dikti, ya. Dijelaskan di sini bahwa buku jenis lainnya yang tadi disebutkan, tadi kan ada buku referensi, monograf, dan buku jenis lainnya. Nah, pada suplemen ini, pada tambahan suplemen ini disebutkan bahwa buku jenis lainnya pada kutipan nomor 6 ini bisa berbentuk book chapter atau berbentuk buku, ya. Tapi buku di sini tidak termasuk buku referensi atau monograf, ya. Jadi buku lainnya berbentuk book chapter ataupun buku, ya, ini dinilai setara, ya. Maksudnya angka kreditnya sama, ya. Kalau saya lihat di catatan itu untuk buku untuk tingkat internasional atau book chapter tingkat internasional diberi angka kredit 15, sementara book chapter atau bentuk buku di tingkat nasional angka kreditnya 10, ya. Terakhir, ya, kutipan terakhir bahwa karya ilmiah dalam bentuk buku yang dimaksud di atas diakui sebagai komponen penelitian untuk kenaikan jabatan akademik adalah yang memenuhi syarat-syarat berikut, ya. Di sini ada isi buku sesuai dengan bidang keilmuan penulis, merupakan hasil penelitian atau pemikiran yang original. Kriteria ini yang membedakan buku referensi atau monograf dengan buku ajar, ya. Memiliki ISBN, ya, dan seterusnya, ya, yang bisa dilihat pada slide ini, ya, dari A sampai G, ya. Itulah beberapa kutipan dari peraturan resmi, ya. Tentu saja sebagai sebuah peraturan resmi tidak mungkin poin-poinnya terlalu detail. Oleh karena itu kita perlu
mendiskusikannya ya, membahasnya secara lebih dalam. Pertama, kalau kita lihat kamus ya, buku referensi secara umum ya, istilah buku referensi secara umum dikatakan seperti ini ya. Dalam Oxford Advanced Learner Dictionary of Current English ya, misalnya 2013 disebutkan bahwa buku referensi atau reference book adalah a book that contains facts and information that you look at when you need to find out something particular. Jadi buku referensi adalah buku yang dimaksud menjadi rujukan atau referensi tentang suatu hal tertentu. Ada yang pernah mengartikan buku referensi sebagai semua buku yang dapat digunakan sebagai referensi, ya, seperti pengertian kamus yang kita lihat ini. Ya. Dalam konteks kita, pengertian itu kurang tepat, ya, karena kata referensi di sini memiliki makna khusus, ya. Katakanlah makna selingkung penelitian. Memang seperti istilahnya, buku referensi sebagai karya penelitian merupakan referensi, rujukan ya. Akan tetapi buku tersebut menjadi referensi atau rujukan tentang perkembangan keilmuan dalam topik yang disajikan dalam buku tersebut. Jadi hal ini menekankan bahwa suatu buku referensi harus mencakup semua temuan terkini ya, hasil penelitian terkini yang diterbitkan, yang relevan ya dengan topik dan bidang keilmuan buku tersebut ya, sehingga dapat menjadi referensi dalam konteks itu ya. Oleh karena itu memang setiap buku karya penelitian termasuk buku referensi harus mengutip semua publikasi terkini ya dalam hal yang terkait topik ya yang dikaji ya dalam buku tersebut ya. Buku referensi merupakan karya tertulis yang membahas suatu subjek secara formal dan sistematis ya. Buku ini berfungsi untuk merekam perkembangan atau kemajuan ilmu pengetahuan pada suatu topik sehingga tampak perkembangan ilmu pengetahuan terkait topik tersebut ya, yang dikaji dalam buku tersebut. Informasi ilmiah yang diterbitkan ya di jurnal-jurnal ilmiah itu disusun sehingga menunjukkan kejelasan tentang topik tersebut dan kaitannya dengan pengembangan keilmuan dalam disiplin sesuai dengan topik yang dikaji dalam buku itu. Itu yang pertama. Jadi buku referensi juga berfungsi untuk menunjukkan signifikansi temuan yang dilaporkan pada suatu artikel ilmiah ya. Artikel ilmiah itu pada jurnal ilmiah. Selain itu buku referensi juga mendorong dan mengarahkan penelitian selanjutnya terkait topik bahasan buku. Itu tentang buku referensi. Sekarang selanjutnya kita membahas sedikit tentang monograf ya. Seperti bisa dilihat di sini. Kembali kita mengutip kamus tadi ya, bahwa disebutkan dalam kamus itu monograph adalah a detailed written study of simple subject, usually in the form of a short book. Jika dibandingkan dengan buku referensi, monograf lebih dicirikan oleh terperincinya suatu kegiatan ya, lebih lengkapnya informasi tentang subjek atau hal ya, yang dikaji dalam monograf itu ya. Kata kunci di sini adalah subjek atau topik atau hal ya, yang dikaji. Sebagai karya ilmiah, monograf juga harus memenuhi kaidah ilmiah dan kaidah etika akademik ya dalam hal ini. Jadi apa bedanya buku referensi dengan monograf? Ya. Buku referensi fokus pada satu bidang ilmu ya. Topik yang dibahas luas ya, itu terkait dengan satu bidang ilmu ya. Yang berbeda dengan monograf ya. Monograf tadi kan satu hal ya, atau subjek.
Jadi yang membedakan buku referensi dan monograf sesuai juga dengan peraturan tadi adalah bahwa kalau buku referensi kata kuncinya satu bidang ilmu, yaitu yang sesuai dengan kompetensi penulis. Kalau monograf satu topik dalam bidang ilmu ini, ya. Jadi pada referensi sekali lagi kajiannya lebih luas daripada buku monograf, yaitu satu topik, satu hal, bagian dari ilmu, ya, bagian dari ilmu penulis. Itu perbedaannya. Nah, apa persamaannya? Persamaan di sini semua aja, ya. Persamaan semua buku karya penelitian. Tadi kan ada buku referensi, monograf, dan buku lain, ya. Buku lain ini ya berbentuk buku atau book chapter tadi, bahwa semua, ya, kecuali yang disebutkan tadi, ya, semua sama, ya. Apakah buku referensi, monograf atau buku lain itu sama dalam hal bahwa semua harus memenuhi kaidah ilmiah, ya. Bahwa semua harus memenuhi etika akademik. Referensi atau sumber tulisan termasuk tulisan penulis, ya. Sama dengan bidang penulis, dan penulis memang penelitiannya di situ, ya. Sekali lagi, buku karya penelitian dalam bentuk apapun harus memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik. Ya, ini berulang-ulang nih. Saudara sekalian, kegiatan penelitian terus berjalan, ya, dan ilmu pengetahuan terus memperoleh informasi baru, ya. Temuan baru ini sesegera mungkin dilaporkan, ya. Bahkan kadang-kadang bisa berlomba dalam melaporkan temuan di lab masing-masing, ya, atau di penelitian masing-masing, ya. Ya, dituliskan, diterbitkan umumnya sebagai artikel ilmiah, ya, pada jurnal ilmiah. Buku karya penelitian, apakah buku referensi, monograf atau bentuk lain, itu disusun mencakup informasi pada artikel ilmiah yang telah diterbitkan itu, ya, pada jurnal itu. Mungkin saja bahwa buku karya penelitian juga dapat berisi data untuk informasi yang belum diterbitkan, ya, unpublished data. Tapi biasanya didasarkan pada published articles. Penulis buku karya penelitian ini sekali lagi dia menulis sesuai dengan pengalaman penelitiannya, ada track recordnya, ada publikasi ilmiahnya pada bidang ilmu yang ditulis, ya, pada topik yang dikaji, ya. Memang sudah semestinya penulis mempunyai otoritas keilmuan, ya, pada bidang tersebut, pada topik tersebut. Ini juga saya kira perlu disinggung, ya, sedikit, yaitu tadi disinggung pada pengertian pada peraturan resmi tadi ada kebaruan, ya. Kebaruan yang dimaksud pada pengertian buku karya penelitian adalah pertama, buku itu mengutip atau merujuk publikasi hasil penelitian terkini tentang topik itu. Jadi di situ dia menjadi kebaruan dalam buku. Yang kedua, buku mencakup semua publikasi terkini mengenai subjek dan topik yang dikaji dalam buku yang secara kreatif dirancang, ya, dan disusun, ya, dengan sistematika tertentu, ya, sesuai dengan target penulisnya, ya. Dan ini memunculkan kebaruan juga. Yang ketiga, biasanya sumber dominan dalam penyusunan buku sekali lagi adalah artikel ilmiah pada jurnal ilmiah, ya, atau bisa juga makalah ilmiah dalam proceeding seminar atau risalah seminar, ya. Bisa juga sumber buku berupa artikel ulasan, artikel review atau review articles di review journals, ya. Dalam hal ini book chapters juga bisa berperan sebagai artikel review, ya. Saudara sekalian, seperti yang saya kemukakan pada pengantar tadi bahwa pernah terjadi karya yang seperti buku ajar tapi diklaim sebagai buku referensi. Nah, untuk itu saya kira perlu sedikit di sini disinggung pengertian tentang buku ajar, ya. Sebenarnya kan memang buku referensi dengan buku ajar kan jauh sekali bedanya. Tadi tiga jenis buku tadi
sudah disinggung, yaitu semua karya dalam bidang penelitian. Nah, buku ajar sebenarnya dalam karya dharma yang lain, ya, dharma pendidikan. Oleh karena itu, ya sangat berbeda, ya, sangat berbeda. Ya, coba kita lihat di sini, kembali kita mengutip kamus tadi, disebutkan bahwa buku ajar atau textbook diartikan sebagai a book that teaches a particular subject and that is used especially in school and colleges. Buku ajar ditulis oleh ilmuwan untuk digunakan sebagai buku pelajaran bagi mahasiswa yang mengikuti suatu mata kuliah. Ya. Jadi buku ajar berisi definisi dan pengertian-pengertian dasar tentang istilah atau konsep-konsep dasar dalam suatu bidang keilmuan, ya, serta biasanya bahkan dilengkapi dengan berbagai ilustrasi dan gambar. Ini semua agar mudah dipahami oleh mahasiswa yang mengikuti perkuliahan, ya, suatu mata kuliah. Buku ajar itu satu unsur dalam sistem pembelajaran dan dirancang sesuai kebutuhan mahasiswa. Ya. Misalnya mahasiswa semester keberapa yang menjadi sasaran pembacanya, dan standar kompetensi apa yang harus dicapai mahasiswa dengan menggunakan buku ajar tersebut. Sementara itu, buku referensi dan karya tulis ilmiah lainnya kan ditulis oleh ilmuwan dan ditujukan kepada ilmuwan yang lain dalam disiplin keilmuan yang sama bahkan. Dengan demikian, buku referensi umumnya tidak berisi keterangan dasar atau ilustrasi yang menjelaskan suatu konsep secara gamblang, ya. Karena apa? Karena hal itu sudah dipahami ilmuwan yang menjadi sasaran penulisan, ya, yang menjadi sasaran pembaca. Jadi penulisan buku karya penelitian tidak bermaksud untuk mengajarkan materi, tetapi melaporkan atau mengkomunikasikan informasi ilmiah. Meskipun sekali lagi, mahasiswa atau siapapun dapat belajar dari buku tersebut. Ya, sistematika buku karya penelitian berdasarkan logika bidang ilmu terkait buku itu, bidang keilmuan penulis, sehingga penyampaian informasi dan data itu efektif, ya, komunikasinya efektif, ya. Itulah logika penyusunan buku karya ilmiah. Kalau sistematika buku ajar, ya sesuaikan dengan RPS, ya, RPS, rencana pembelajaran semester, dan logika proses pembelajaran yang efektif. Itu, ya, sekali lagi beda sekali. Ya, jadi memang sulit, ya, kalau tadinya buku ajar kemudian diubah-ubah sedikit, misalkan dengan menambah publikasi penulisnya, dan diharapkan itu bisa menjadi buku referensi misalkan, itu belum tentu bisa diterima begitu. Saya lanjutkan agar lebih jelas, ya, saya kutip beberapa informasi di internet, ya, yaitu untuk menekankan sasaran pembaca. Ya, di sini kita baca, scientific writing is a technical form of writing that is designed to communicate scientific information to other scientists. Ya, berbeda sekali dengan buku ajar tadi kan, ya. Some important hallmarks of professional scientific writing. Satu, its primary audience is other scientists. It is concise and precise. It must be set within the context of other published work. Itu yang saya sebutkan tadi. Ya, ini slide ini menunjukkan tambahan penekanan sebenarnya tentang buku ajar tadi. Saya kutip, ya, dari internet juga, saya bacakan. A textbook provides foundation for the instructional process. This also motivates the teachers and the students for instruction and learning. Di sini ditekankan, ya, kata kunci di sini,
de-instructional process, dan motivate. Ya. Tidak ada hal-hal seperti ini di buku karya penelitian. Ya. Ada lagi, a textbook is a book that is developed keeping in view particular curricular objectives, particular level of education, and students possessing specific cognitive abilities. Jadi kata kuncinya di sini curricular objective. Tentu juga tidak ada sama sekali hal seperti ini di karya penelitian. Ya, sekali lagi untuk agar jelas sekali, saya ulangi lagi, ditekankan dalam slide ini ya, bahwa kalau kita menulis buku dari awal tentu kita tentukan sasaran pembaca buku ya. Sasaran pembaca buku karya penelitian sekali lagi adalah ilmuwan ya, dalam bidang keahlian itu. Sasaran pembaca buku karya pendidikan tentunya mahasiswa. Sasaran pembaca buku karya pengabdian itu ya para praktisi, ya masyarakat umum dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, apakah mereka yang bukan ilmuwan tidak dapat membaca buku karya penelitian? Ya. Tentu saja dapat, ya bahkan dianjurkan membaca. Ya misalnya para praktisi yang ingin meningkatkan pengetahuannya dan memperluas wawasannya tentang topik kajian buku, ya baik sekali membaca buku referensi. Ya. Mahasiswa seringkali malah harus membaca buku karya penelitian untuk memperkaya sumber belajar, dan apalagi mereka sedang menyusun skripsi, ya, tesis, apalagi disertasi. Sumber pustakanya ya buku-buku karya penelitian itu, ya, dan juga bahkan artikel-artikel ilmiah di jurnal ilmiah, ya kan. Jadi khususnya bagi pembaca yang bukan ahli di bidang kajian buku itu, memang membaca buku ini lebih mudah memahami suatu topik daripada harus membuka-buka jurnal ilmiah ya, yang merupakan publikasi primer, ya, istilah lain ini. Kalau buku referensi kan kadang-kadang dianggap buku referensi dilihat sebagai publikasi sekunder. Ya. Artikel ilmiah di jurnal ilmiah dilihat sebagai publikasi primer, seperti itu. Saudara sekalian, sampailah kita pada bagian penutup. Ada 3 poin yang merupakan intisari dari presentasi saya kali ini. Dapat kita lihat di sini. Yang pertama, dosen yang merupakan pendidik profesional dan ilmuwan, dan sebagai itu dia antara lain ya menulis buku, ya. Sebagai pendidik profesional, dosen merancang dan memfasilitasi proses pembelajaran sehingga efektif, sehingga berkontribusi menghasilkan lulusan yang kompetitif dan adaptif. Ya. Di sini dia mungkin termasuk menulis buku ajar yang baik, yang efektif, ya. Sebagai ilmuwan, dosen turut dalam upaya pengembangan iptek. Ya. Kegiatannya antara lain, ya, kalau sebagai pendidik profesional tadi, ya menulis buku karya pendidikan. Sebagai ilmuwan, menulis karya termasuk buku karya penelitian, ya, dan juga buku karya pengabdian pada masyarakat. Gitu. Nomor 2, poin kedua, semua jenis buku dapat sangat bermanfaat sesuai tujuan dan sasaran, ya. Yang ya tergantung jenis bukunya, gitu ya. Tidak otomatis bahwa buku yang banyak digunakan para praktisi misalnya memenuhi syarat menjadi buku referensi. Ya, jenis bukunya kan berbeda. Nah, selanjutnya, perencanaan dan penyusunan buku dari awal, ya, perlu disesuaikan dengan jenis buku yang diinginkan. Dari awal, sekali lagi ini berulang-ulang, ya, dari awal penyusunan buku perlu jelas, ya, seorang dosen hendak menyusun buku jenis apa, dan proses penyusunannya disesuaikan, serta reward, ya, berupa kredit atau kum harus sesuai dengan jenis buku tersebut. Ya, jika sekali lagi, ya, saya ulang lagi bahwa jika ada masukan atau hal-hal yang perlu kita diskusikan lebih lanjut ataupun pertanyaan, silahkan, ya, bisa ditulis sebagai komentar di bawah ini. Terakhir sekali, ya, dalam menyusun presentasi ini, saya
menggunakan beberapa sumber atau referensi, dapat dilihat di slide ini. Baiklah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, terima kasih sudah mengikuti sampai selesai. Jika dirasakan bahwa video ini bermanfaat, saya minta saudara klik ya subscribe, like and comment, lalu share. Ya. Terima kasih, sampai bertemu pada video saya selanjutnya.